Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, melanjutkan seperti biasa di Kamis siang bedah buku kita Wanita Muslimah Inilah Surgamu yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah. Dan kita masih di bab yang sama karena sedikit panjang bahasanya, yaitu kebijakan Islam dalam masalah poligami. Dan bagaimana kita sudah memberikan gambaran teman-teman sekalian, hukum-hukum dalam Islam tidak boleh ada yang dihapus, tidak boleh ada yang dibenci. Ya. Dan ada beberapa kasus hukum-hukum syariat yang kadang-kadang dibenci tanpa sebab. Ya. Seperti kasus sekarang, saya kasih contoh pada beberapa lalu, jihad misalnya. Oh, jihad itu berarti ajaran radikalisme, garis keras. Padahal ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita menghapusnya? Nggak mungkin. Yang penting kita sekarang menjelaskan dengan syarat-syarat, ya, rukun-rukun yang benar. Dan kita mengingatkan kalau ada orang menyalahgunakan ini. Karena dalam masalah jihad ada dua kelompok. Ada orang yang terlalu berlebihan dalam membenci jihad sehingga kalau perlu dihapus dari kurikulum. Dan berarti dihapus dari syariat Islam. Mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran, mau dikemanakan hadis-hadis Nabi SAW, juga dalam sejarah fakta beliau berjihad, membela agama Allah SWT dan menyebarluaskannya. Takluknya kota Mekah, wilayah Khaybar, ya. Kemudian menyerang ke suku Thaqif di perang Hunain, kemudian pembebasan kota Mekah, dan banyak. Ya. Oleh karena itu kita jangan salah faham dengan masalah ini. Tidak boleh dihapus, tapi diajarkan dengan cara yang benar. Ya. Nah, ada syarat-syarat dan rukun. Demikian juga ada orang yang keliru, berlebihan dalam arti kata keliru dalam memahaminya, sehingga mereka membawa dan merusak citra jihad dengan cara membom sana sini. Ini kan salah gitu kan. Kita bukan sedang membahas jihad, tapi ini ada yang ingin kita titik beratkan dalam masalah ini. Nah, contoh kasus yang lain adalah yang sedang kita bahas, masalah poligami. Jadi mirip dengan jihad tadi. Ada orang yang terlalu berlebihan sampai hanya membenci poligami. Kalau perlu dihapus dari peraturan pemerintah, dari kehidupan tatanan masyarakat, lalu digerakkanlah wanita-wanita yang kurang imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka membenci tanpa dasar sama sekali. Dan sudah kami bahasakan, kalau Anda belum mau melakukannya, Anda pribadi. Tapi ada muslimah yang lain, ada mukminah yang lain yang siap melakukannya. Dan mereka bahagia saja dalam melaksanakannya. Maka tidak boleh Anda pukul rata. Kan? Membenci. Karena membenci syariat Allah SWT bisa membawa sampai tingkat kekufuran. Ya. Minimal dosa besar. Ada juga orang yang berlebihan dalam arti kata melakukan tanpa ilmu. Mirip jihad tadi. Poligami tapi nggak ada ilmunya. Sholatnya aja masih susah. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga masih jauh. Lalu yang dikumandangkan di lisannya poligami. Sehingga punya istri simpanan. Ya. Yang penting saya tidak zina. Ini kan juga merusak citra. Karena bukan begitu yang diajarkan dalam syariat Islam. Poligami transparan, terbuka. Bukan disembunyi-sembunyikan. Sehingga memang terlihatlah di situ keadilan Islam. Bagaimana sosok laki-laki memimpin 2 sampai 3 bahkan 4 wanita. 4 rumah tangga. Dan akhirnya tidak tertinggal lagi insya Allah dengan izin Allah SWT dengan poligami. Janda-janda yang belum menikah. Atau gadis-gadis yang saya pernah bahasakan pada pertemuan yang lalu, memang bawaan pribadinya itu suka dengan laki-laki yang kebapaan. Ya. Karena kan masing-masing perempuan berbeda-beda. Ada wanita yang dia suka dengan orang yang sebaya dengan dia. Sehingga setiap waktunya bercanda saja. Mungkin ada orang seperti itu. Ya. Tapi ini tidak bisa diharapkan bisa menjadi figur seorang ayah yang menasihatin kalau sedang salah dengan cara yang bijak. Ya. Atau menjadi seperti seorang guru yang mengajarkan kepada dia dengan penuh kasih sayang. Itu nggak mungkin dengan orang yang sebaya, gitu kan? Jadi orang seperti hanya mendapatkan masalah bercandanya. Atau ada orang yang memang, dan ini banyak perempuan seperti itu, suka dengan figuritas orang yang lebih dewasa, lebih tua, lebih mapan, kebapaan tadi saya bilang ya. Sehingga mereka tuh merindukan figur suaminya mirip ayahnya. Yang selalu memeluk dia, memanjakan dia. Dari satu sisi juga akan bercanda dengan dia. Dan ini sebenarnya lebih tepat ya.
figur seorang suami yang paling tepat kalau Anda mau cari buat diri Anda, wahai muslim, ataupun buat anak Anda, maka cari orang yang dewasa. Itulah yang dicontohkan dan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, dan penulis juga menyinggung masalah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat Hafsah menjadi janda dan masih muda sekali, belum punya anak, ya. Bukan beliau nikahkan dengan Anas bin Malik, ya, Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Harith atau Usama bin Zaid, dan ada banyak orang-orang yang mungkin bisa sebaya. Tapi figur Umar bin Khattab yang memang menjadi contoh dari hampir semua sisi kehidupan beliau, menjadi contoh. Ya, baik sebagai suami, sebagai sahabat, sebagai pejuang, ya, sebagai pemimpin negara, semuanya berkumpul pada beliau kebaikan-kebaikan ini radhiyallahu anhu. Beliau memilih untuk menikahkan dan menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu punya istri dan tidak ada masalah dengan istrinya. Bukan karena istrinya mandul, enggak. Tapi karena syariat poligami. Dan dia melihat bahwasanya figur laki-laki yang sudah mapan seperti ini yang paling layak untuk anaknya. Kan begitu. Jadi karena itu. Bahkan sebelum menawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman bin Affan dulu. Utsman bin Affan juga sudah sangat tua, berumur, ya, dan berpoligami. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita dalam membahas ini bukan sedang, oh Ustaz ini membahas poligami, ini kayaknya kurang pantas untuk didengar materinya atau apa. Jangan seperti itu. Karena kita sedang membahas syariat Allah. Anda mau kemanakan bahasan poligami ini kalau tidak dibahas? Apakah kita tutup pintunya selesai? Berarti kita menghapus syariat Allah SWT? Saya tidak berani dengan itu. Itu terlalu besar risikonya. Dan ingat wahai muslimah, karena Anda yang selalu ditunggangi oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini untuk membenci syariat ini. Padahal bisa saja ada beberapa keadaan yang dimana Anda lebih pilih poligami. Misal Anda posisikan diri dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang satu masih sebaya dengan Anda, baru awal mau meniti karirnya, dengan yang satu berpoligami tapi sudah mapan semuanya. Ekonomi, fikirannya, gitu kan. Kira-kira Anda kalau menggunakan hati nurani Anda dan fikiran Anda akan pilih yang mana? Saya yakin banyak sekali kasus, dan itu sampai ke meja-meja taklim kami. Mereka memilih poligami. Itu terjadi gitu kan, itu faktanya. Jarang sekali kalau bertemu antara dua orang begini, mereka masih milih yang bujang. Kecuali si bujang ini juga dalam kondisi betul-betul sangat mapan. Mungkin secara ekonomi mendapatkan warisan yang banyak. Mungkin dia juga masih muda tapi sudah punya titel akademik yang tinggi. Dan seterusnya dewasa. Itu jarang terjadi di umur-umur yang masih muda gitu. Ya maksudnya masih di bawah 30-an atau masih di bawah 40-an. Itu jarang sekali. Ada tapi jarang. Nah, oleh karena itu memang ini kondisi yang bisa saja terjadi. Dan banyak di antara muslim di sana mereka mau menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Bagi dia yang penting dia suka sama laki-laki itu. Dan betul-betul memang karena ini adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terlebih lagi memang poligami ini kalau dilakukan dengan orang yang beragama. Makanya kita lihat di situ teman-teman sekalian. Tentu pada pertemuan lalu kita sudah banyak baca ya tentang kenapa poligami ada dalam syariat Islam ya. Poin-poin yang disampaikan oleh penulis untuk menjelaskan beberapa kasus yang mungkin memang poligami harus hadir di saat itu. Terjadinya peperangan, berkurangnya kaum laki-laki sehingga wanita harus ada yang menaungi. Tidak boleh kita egois sebagai seorang istri lalu kita mengatakan tidak, pokoknya saya sudah jadi istri, kamu nggak boleh poligami. Di luar sana banyak muslimah yang tidak ada yang urus mereka. Butuh seorang suami. Anda akan panen pahala pada saat Anda berbagi. Itu kan salah satu poin yang disebutkan oleh penulis ya, alasan-alasannya gitu. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah bahwasanya kalau kita belum bisa, kita jangan membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jangan kita mengharamkan orang lain atau menyalahkan orang lain karena melakukannya. Karena mungkin Anda merasa tidak cocok tapi orang lain cocok. Mungkin Anda tidak cocok tapi anak Anda mungkin cocok. Mungkin Anda tidak cocok tapi saudari kandung Anda cocok. Karena banyak terjadi begitu. Saudarinya yang poligami, kakaknya atau adiknya benci dia. Karena dia ketakutan dalam dirinya nanti kalau ini poligami adiknya maka suaminya dia pun akan poligami dan seterusnya. Ini tidak mungkin, tidak semudah itu terjadi gitu. Tidak semudah itu terjadi. Jadi kita tidak ingin teman-teman sekalian bahasanya dihapus atau bahasanya tidak usah disinggung atau ini dan itu. Pada syariat Allah SWT kita harus mengetahuinya. Ya. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian di halaman 51 ya, yang tersisa dari yang belum kita bahas ya. Setelah penulis menyinggung di halaman 50-nya bahasan terakhir ya,
Kalau barometer